Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miss Amel dalam pelajaran kepariwisataan. Oke, kali ini saya akan membahas sedikit mereview pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan saya juga sudah memberikan videonya, yaitu skema industri pariwisata. Apa itu skema industri pariwisata? Adalah merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaan akses jalan, penginapan, atraksi, kegiatan yang menyenangkan, dan fasilitas penunjang sehingga dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata. Nah, pemetaan tersebut dikenal dengan adanya 5A. Apa itu 5A? Yaitu adalah accessibility, accommodation, atraksi, aktivitas, dan amenities. Oke, nah selanjutnya kalian pasti sudah tahu apa itu dengan 5A artinya. Dan sekarang saya akan membahas unsur-unsur industri pariwisata. Selamat menyimak. Oke, yang dimaksud dengan unsur-unsur industri pariwisata yaitu industri pariwisata telah berkembang dengan pesat dari masa ke masa. Terbukti dari semakin banyaknya kegiatan orang yang melakukan kegiatan wisata dan juga jumlah uang yang dibelanjakan untuk kegiatan tersebut. Nah, hal ini sangat dimungkinkan karena adanya hal-hal yang harus ketahui adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk dunia sehingga mampu melakukan perjalanan dan berwisata ke daerah lain. Dan poin kedua, keputusan untuk cuti bersama pada setiap hari libur raya dan lainnya juga ikut mendukung kegiatan berwisata dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya, bahkan memungkinkan untuk ke negara lain. Dan poin ketiga, semakin bertambahnya uang atau dana yang dapat digunakan untuk dapat membiayai kegiatan wisata. Poin keempat, semakin tersedianya waktu yang luang dan kesempatan yang dapat digunakan untuk berwisata. Dan poin kelima, semakin mudah cara untuk melakukan perjalanan lebih cepat dan lebih menyenangkan. Poin keenam, kecenderungan biaya hidup yang memang lebih tinggi dan di negara tertentu juga mendorong orang untuk melakukan kegiatan wisata ke negara lain yang memang biayanya lebih rendah. Unsur-unsur industri yang terlibat adalah satu, akomodasi. Akomodasi itu adalah tempat bagi seseorang untuk menginap seperti kayak hotel, hostel, perkemahan, pondok, dan lainnya. Saat ini telah berkembang lebih jauh ke arah tuntutan pemenuhan kebutuhan manusia lainnya. Misalkan seperti makan, terus misalkan minum, rekreasi, olahraga, atau pertemuan-pertemuan seperti meeting. Nah, oleh karena itu dengan kemajuan teknologi, perkembangan zaman ini juga dapat mempengaruhi jenis, macam, dan banyaknya fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dan harus disediakan oleh pengusaha pada bidang akomodasi. Oke, unsur yang terlibat lainnya adalah jasa boga dan restoran. Jasa boga dan restoran ini bergerak dalam bidang penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial atau dijual. Jenis usaha ini dapat dibedakan dalam manajemennya, yaitu cara pengelolaannya. Apakah dikelola secara mandiri maupun terkait dengan usaha lainnya. Industri yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman ini merupakan industri yang paling menjanjikan karena seperti dikatakan banyak orang nih, dalam berwisata orang boleh menahan diri untuk membeli pakaian atau jenis sandang lainnya, tetapi tidak ada wisatawan yang dapat menahan tidak dapat menahan makan atau minum. Bener gak sih? Kalau menurut saya sih bener ya. Oke, di samping itu juga pula industri makanan dan minuman ini banyak dikonsumsi atau dibeli
untuk kenangan, sebagai misalkan contoh oleh-oleh dan buah tangan. Nah, ini menandakan apa? Menandakan telah melakukan wisata. Bener gak sih? Kalau misalkan kita melakukan kegiatan wisata, misalkan ke Cirebon atau misalkan ke Jogja, pasti kita gak jauh untuk beli oleh-oleh, makanan. Untuk industri pariwisata lainnya nih, yang terlibat adalah transportasi dan jasa angkutan. Jasa angkutan ini maksudnya adalah bidang usaha jasa yang memang bergerak dalam bidang angkutan. Transportasi dapat dilakukan kayak melalui darat, laut, atau udara. Kalau misalkan kita pergi ke daerah jauh, ya tentunya kita akan melakukan transportasi yang bisa kita sampai ke daerah tujuan wisata. Misalkan kita terserah kita, misalnya keinginan wisata kita jasa transportasinya, jasa angkutannya misalkan bisa naik kapal, naik pesawat, naik kereta api, atau naik mobil yang memang kita sewa atau mobil pribadi seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tempat penukaran uang. Nah, ini adalah yang terlibat dalam unsur-unsur industri pariwisata. Kenapa? Karena tempat penukaran mata uang asing yang kita sebut dengan money changer ini telah berkembang dengan pesat. Penukaran uang tidak hanya dilakukan di bank saja, tapi melainkan juga pada perusahaan-perusahaan money changer yang tersebar di tempat-tempat strategis, terutama di kota-kota besar itu sudah banyak disediakan ya. Misalkan kita contoh untuk pergi ke negara lain, misalkan ke Singapura, kita uangnya habis. Nah, di negara tersebut sudah disediakan tempat-tempat money changer atau penukaran uang seperti itu. Ada lagi unsur industri pariwisata lainnya nih yang terlibat adalah atraksi wisata. Kenapa terlibat? Karena biasanya atraksi wisata ini salah satu kegiatan yang menarik untuk untuk melakukan kegiatan wisata. Salah satunya adalah atraksi wisata ini berupa misalkan pertunjukan tari atau mungkin upacara atau adat dan budaya lainnya. Karena memang bukan hanya makanan saja atau oleh-oleh lainnya, tapi kalau kita sedang melakukan kegiatan wisata ke daerah lain, itu biasanya kita menanyakan apa sih yang menarik atraksinya. Misalkan selain makanan, misalkan ada juga tariannya. Nah, saya kasih contoh nih, misalkan kalau kita pergi ke Bali, pasti kalau nggak ke pantai kita pasti menemukan acara-acara budayanya ya, seperti pertunjukan tarinya seperti tari kecak atau mungkin hal-hal yang memang menarik. Bali ini terkenal sekali loh dengan tari kecaknya misalkan seperti itu. Nah, yang lainnya adalah unsur industri pariwisata yang terlibat adalah cenderamata. Kenapa sih? Karena si cenderamata ini adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Contoh misalkan kita pergi ke daerah Jogja, apa sih misalkan yang bisa dibeli oleh kita untuk diberikan kepada teman-teman, kepada keluarga. Ya bukan hanya makanan saja, misalkan gantungan kunci atau hal lainnya yang memang bisa dijadikan kenang-kenangan. Oke, terakhir adalah yang terlibat biro perjalanan. Biro perjalanan ini adalah suatu badan usaha di mana operasionalnya meliputi pelayanan. Semua proses perjalanan dari awal hingga akhir itu di manage atau diatur oleh si biro perjalanan ini. Agar kenapa? Biasanya kita sebagai orang awam ke daerah tempat yang lain itu biasanya kita bingung mau kemana, kita takutnya misalkan menghabiskan uang yang banyak, takutnya rugi, dan misalkan takutnya kita jadi nggak happy. Nah, makanya ada sebuah namanya biro perjalanan. Contoh misalkan paket wisata ke Bali. Nah, itu biasanya banyak ya tawaran-tawaran atau mungkin kita bisa pernah lihat iklannya biro perjalanan itu misalkan kayak travel, yang memang si travel itu menawarkan kita paket-paket wisata sehingga kita sudah diatur oleh pengelola travel tersebut. Nah, itu saja materi dari saya. Mungkin ada yang tidak mengerti bisa chat saya ya, atau bertanya dalam kolom yang sudah disediakan. Untuk itu, mari kita menambah wawasan kita untuk selalu belajar dalam pariwisata. Agar kenapa? Biar kita tidak biar kita selalu tahu bahwa
pariwisata itu adalah salah satu kegiatan yang memang kita lakukan kalau misalkan kita sedang berlibur atau sedang refreshing seperti itu. Sehingga kalian tahu kalau melakukan kegiatan pariwisata ini harus melakukan yang tadi ada 5A atau skema industri pariwisata. Kenapa kalau misalkan kita mau melakukan kegiatan pariwisata harus menggunakan 5 ini biar kita tahu aksesnya seperti apa, akomodasinya, penginapannya seperti apa, misalkan terus amenities atau penunjang fasilitas lainnya di sana seperti apa, terus misalkan atraksi wisatanya misalkan ada apa di sana yang memang kita bisa menjadi kenangan seperti itu. Atau mungkin yang terakhir adalah aktivitasnya, misalkan aktivitas di sana itu kita selain kita bisa pergi untuk membeli oleh-oleh, aktivitas apa yang bisa kita lakukan di sana sehingga kita tidak boring atau seperti itu. Oke, tadi materinya sudah saya berikan. Jika kalian belum memahami, boleh simpan pertanyaan yang sudah disediakan kolom di bawah ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di materi selanjutnya dengan pelajaran pariwisataan. Oke, dah.